Halo Sobat IT di seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan Pak Kompi di pertemuan ketiga seri 30 menit belajar machine learning. Doa yang sama yang selalu Pak Kompi sampaikan adalah semoga Sobat IT selalu dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dimanapun berada di tengah merabaknya wabah virus corona ini. Dan kali ini diiringi musiknya Pak Deddy Kempot ya, Pamer Bojo, untuk mengenang beliau yang telah lebih dahulu meninggalkan kita semuanya, sang maestro. Dan kali ini kita akan belajar tentang machine learning untuk prediksi dan klasifikasi. Nah, Sobat IT, pada bagian sesi pertama sudah kita bahas tentang adanya berbagai algoritma dalam machine learning. Ada supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Nah, yang akan kita pelajari pada sesi kali ini adalah algoritma supervised learning, khususnya untuk keperluan klasifikasi dan prediksi. Sedikit mengulang Sobat IT, supervised learning adalah algoritma machine learning dengan menggunakan data latih untuk melakukan pembelajaran. Nah, syaratnya menerapkan algoritma supervised learning ini adalah ada data latih, dan data latihnya adalah data yang sudah berlabel. Nanti akan kita lihat bagaimana yang dimaksud data yang sudah berlabel itu. Nah, algoritma ini bertujuan agar machine learning mampu mengidentifikasi label input yang baru dengan menggunakan fitur yang ada sebelumnya untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi. Kita lihat juga yang kemarin sudah kita jelaskan, penggambaran dari algoritma supervised learning adalah mesin diberikan data-data yang sudah ada labelnya. Nah, kemudian dia akan melakukan learning dengan data-data itu, dan akhirnya suatu saat akan bisa memecahkan masalah yang diberikan kepadanya terkait dengan data-data itu. Nah, contohnya juga seperti ini. Ada input raw data yang berupa data-data berlabel. Kemudian ada model training, di mana dia ada supervisor yang menggunakan data latih untuk mengeluarkan output yang diinginkan ya, dengan menggunakan algoritma tertentu. Kemudian diproses dan menghasilkan suatu output. Outputnya adalah model yang terlatih. Jadi model itu mampu mengenali input sesuai dengan data-data yang sudah dilatihkan sebelumnya. Kira kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Oke, kalau kita bicara penerapan supervised learning, ada dua hal utama, yaitu regresi dan klasifikasi. Nah, regresi itu adalah fungsi model kontinu untuk meramalkan nilai yang belum diketahui atau missing. Nah, contohnya ketika kita mau memprediksi nilai mahasiswa dan kita mengetahui jumlah jam belajar. Kita mau memprediksi harga rumah ketika diketahui tipe rumahnya apa. Nah, artinya kita bisa memprediksi nilai-nilai tertentu yang sebelumnya tidak ada di data latih. Tapi dengan menggunakan data latih, nanti dia bisa melakukan estimasi nilai yang diinginkan. Jadi, misalnya seperti itu. Nah, metode-metode yang digunakan di dalam regresi ada banyak sekali, regresi linear, logistik, dan metode-metode yang digunakan untuk regresi ini juga ada banyak. Ada linear regression, logistic regression, multiple regression, dan sebagainya. Dan penerapan yang kedua adalah untuk klasifikasi. Nah, ini yang nanti akan kita coba. Karena regresi kan pada pertemuan pertama sudah kita coba ya, contoh regresi linear ya. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan lihat
salah satu penerapan untuk klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah proses pengelompokan data berdasarkan pelatihan data dan kelas labelnya dalam klasifikasi atribut, serta menggunakan pemodelan untuk mengklasifikasikan data baru. Jadi, untuk melakukan klasifikasi, nanti harus ada data dan kelas label, artinya data-data berlabel. Nah, kemudian juga ada klasifikasi atribut yang dipakai nanti. Nah, contoh penerapannya adalah mengklasifikasikan sebuah gambar nanti termasuk kategori gambar kucing atau anjing. Nah, kalau kita mau mengklasifikasikan gambar termasuk kategori kucing dan anjing kan sebelumnya sistem harus belajar dulu contoh-contoh gambar kucing itu seperti apa, contoh-contoh gambar anjing itu seperti apa, tentu dalam berbagai pose ya. Sehingga nanti mesin dapat mempelajari itu dan dapat mengkategorikan mana gambar kucing dan mana gambar anjing ketika suatu saat kita memberikan input kepadanya. Nah, contoh berikutnya adalah mengkategorikan email termasuk spam atau bukan. Sama, jadi kita harus punya dataset yang berupa email. Contoh-contoh email spam itu seperti apa, email-email yang tidak spam itu seperti apa. Ada data, ada class label, ada atribut. Nah, lalu dia akan dipelajari dan suatu saat outputnya dia bisa menentukan email yang masuk itu spam atau bukan. Nah, metode yang digunakan juga banyak, ada KNN, decision tree, naive Bayes, support vector machine, dan masih banyak lagi metode-metode yang dipakai di dalam klasifikasi. Oke, lalu kita lihat bagaimana kita membangun model prediksi dan klasifikasi. Nah, tahapan membangun model itu dimulai dari memahami permasalahan, pasti ya. Kita harus tahu permasalahan kita ini ada di field apa, area permasalahannya bagaimana, kemudian dataset yang digunakan apa dan tujuannya untuk apa. Itu harus dipahami terlebih dahulu supaya kita bisa memetakan langkah-langkah selanjutnya tentu saja. Nah, tahap kedua adalah memilih metode yang digunakan sesuai tujuan. Ini termasuk regresi atau klasifikasi. Nah, misalnya, kalau ada kasus-kasus terkait regresi, ya metode yang dipakai harus metode regresi. Kalau ada kasus-kasus terkait klasifikasi, ya metode yang digunakan metode klasifikasi. Misalnya seperti itu. Jadi lihat dari kasusnya. Kemudian berikutnya adalah mempersiapkan datasetnya. Nah, mempersiapkan dataset ini artinya kita membersihkan data cleansing ya. Kemudian transformasi data, termasuk data-data yang missing value itu bagaimana. Nah, kemudian juga termasuk normalisasi data. Nah, tahap berikutnya adalah implementasi. Nah, di implementasi ini kita fitting model, mempersiapkan modelnya, kemudian melakukan training dan melakukan testing, termasuk nanti tuning model. Model itu harus ditune mana model yang terbaik yang memberikan hasil yang lebih akurat atau memberikan performa yang lebih baik. Itu implementasi. Nah, kemudian tahap terakhir adalah interpretasi dan evaluasi. Nah, di sini kita mengukur kinerja model, termasuk melihat errornya bagaimana dan akurasinya seberapa dan sebagainya. Oke. Nah, itu tahapan-tahapan dalam membangun model machine learning. Dalam konteks ini adalah membangun model klasifikasi ya, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, saya memberikan contoh juga. Ini ada satu dataset yang akan kita siapkan untuk membangun model klasifikasi misalnya. Nah, dataset itu tentu saja harus kita persiapkan dengan baik, tidak boleh ada yang missing value, kemudian strukturnya juga ditata dengan baik. Nah, contohnya ada atribut 1, atribut 2, ada atribut 3, dan ada kelasnya. Nah, itu. Nah, atribut 1 itu isinya yes, no, dan sebagainya. Atribut 2 itu isinya adalah single, married, divorce, dan sebagainya. Nah, atribut 3 isinya adalah daftar penghasilan misalnya ya. Nah, lalu
di kelas itu akan menentukan itu termasuk kelas no atau yes. Nah, gampangannya gini, misalnya atribut 1 itu apakah seseorang itu mempunyai pekerjaan tetap atau tidak. Atribut kedua, status dari seseorang. Atribut ketiga adalah penghasilan. Lalu kelasnya akan menentukan apakah dia masuk kelompok yang harus dibantu atau tidak, misalnya ya, seperti itu. Itu dataset sebagai data training harus kita siapkan dengan baik. Lalu kita menentukan learn classifier-nya, algoritma apa yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan. Ada decision tree, rule-based method, memory-based reasoning, neural network, dan sebagainya. Ada banyak metode klasifikasi yang bisa digunakan untuk membangun model machine learning. Nah, kemudian baru kita membangun modelnya. Nah, kemudian setelah model dibangun, terakhir kita punya testing set. Nah, testing set ini digunakan untuk melakukan testing apakah ketika kita berikan input data-data sesuai dengan kebutuhan, nanti pengklasifikasiannya benar atau tidak, atau seberapa besar akurasinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana kita membangun sebuah model machine learning, khususnya klasifikasi. Nah, baik, selanjutnya mari kita lihat contoh penerapannya. Nah, kalau pada pertemuan pertama kita sudah melihat contoh dari penerapan regresi linier, pertemuan ketiga ini kita akan coba lihat contoh penerapan untuk klasifikasi menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Mari kita lihat contoh penerapannya. Guru klambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Pada bagian pertama tentu saja akan kita lihat apa itu KNN. KNN adalah salah satu algoritma untuk klasifikasi data suatu objek berdasarkan sejumlah K data training yang memiliki jarak terdekat atau nearest neighbor dengan objek tersebut, dikutip dari buku Python for Machine Learning. Nah, untuk menentukan jauh dekatnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan jarak Euklidean atau biasanya dilambangkan dengan huruf D dengan rumus sebagai berikut. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita tunjukkan visualisasi contoh kasus yang menerapkan KNN. Nah, kasusnya adalah prediksi apakah seseorang bisa lulus S2 tepat waktu atau tidak berdasarkan variabel IPK S1 dan usia masuk kuliah S2. Jadi, ada satu objek yang dilengkapi dua variabel, IPK S1 dan usia masuk S2. Nah, dua variabel itu akan digunakan untuk memprediksi apakah seseorang bisa lulus tepat waktu atau tidak dengan menggunakan algoritma KNN. Nah, dengan demikian, data training yang akan digunakan dalam kasus ini adalah sejumlah data mahasiswa yang lulus tepat waktu dan sejumlah data mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu berdasarkan IPK S1 dan usia masuk. Lebih jelasnya akan kita gambarkan dengan satu grafik scatter plot. Sumbu X itu menunjukkan usia dan sumbu Y menunjukkan IPK S1. Nah, diperoleh sejumlah data untuk data training, di mana data dengan lambang bintang adalah data mahasiswa S2 yang lulus tepat waktu, data dengan tanda lingkaran adalah data mahasiswa S2 yang lulus tidak tepat waktu. Nah, ketika kita ingin memprediksi sebuah objek yang belum kita ketahui, apakah dia nanti akan lulus tepat waktu atau tidak, taruhlah kita beri nama si Bejo. Apakah si Bejo dengan IPK 3,25 dan usia 34 tahun itu nanti kira-kira bisa lulus tepat waktu atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan algoritma KNN dalam kasus ini.
Nah, langkah pertama jika menggunakan algoritma KNN, maka kita tentukan misalnya K sama dengan 3. Artinya, dari titik objek tersebut, dicari tiga tetangga yang memiliki jarak terdekat. Contohnya, dapat 1, 2, dan 3. Nah, dari 3 tetangga tersebut, diperoleh 2 tetangga tepat waktu dan 1 tetangga tidak tepat waktu. Sehingga dengan algoritma KNN akan memprediksi bahwa si Bejo nanti akan lulus tepat waktu. Karena di antara tetangga terdekatnya banyak yang lulus tepat waktu. Contoh lainnya misalnya kita tentukan K sama dengan 5, maka dicari 5 tetangga terdekat dari si Bejo. Oke, dari 5 tetangga tersebut diperoleh 3 tetangga tepat waktu dan 2 tetangga tidak tepat waktu. Sehingga algoritma KNN akan menghasilkan prediksi bahwa si Bejo akan lulus tepat waktu karena tetangga di sekitarnya lulus tepat waktu. Nah, sesederhana itu sebenarnya gambaran dari algoritma KNN ini. Sehingga seringkali dikatakan bahwa algoritma KNN ini adalah salah satu algoritma yang paling sederhana, tetapi berbagai penelitian menunjukkan bahwa algoritma ini cukup akurat sebenarnya untuk melakukan sebuah prediksi. Oke, dari visualisasi tadi dan gambaran-gambaran yang sudah kita berikan, dapat dilihat langkah-langkah algoritma KNN adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu saja menentukan parameter K. K itu bisa dikatakan sebagai banyaknya tetangga terdekat. Biasanya bilangan bulat positif sebagai nearest neighbor-nya. Langkah kedua adalah menghitung jarak antara data baru dengan semua data yang ada di data training. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan K tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum. Nah, yang langkah terakhir, tetangga yang memiliki frekuensi terbanyak diambil sebagai nilai prediksi atau hasil klasifikasi dari data baru tersebut. Nah, demikian langkah-langkah dari algoritma KNN. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan latihan menerapkan KNN dengan bahasa pemrograman Python. Tapi sebelumnya akan kita lihat studi kasusnya terlebih dahulu. Kita akan gunakan case yang sering dipakai untuk kasus-kasus dalam machine learning, yaitu kasus klasifikasi bunga iris atau bunga pelangi. Nah, jadi terdapat 3 jenis bunga iris yang memang agak susah dikenali, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Nah, untuk itu akan dibuat sebuah program dengan algoritma KNN untuk memprediksi sebuah bunga iris nanti kira-kira masuk kelompok yang mana. Apakah kelompok setosa, versicolor, atau virginica. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan latihan menerapkan KNN dengan bahasa pemrograman Python. Tapi sebelumnya akan kita lihat studi kasusnya terlebih dahulu. Kita akan gunakan case yang sering dipakai untuk kasus-kasus dalam machine learning, yaitu kasus klasifikasi bunga iris atau bunga pelangi. Nah, jadi terdapat 3 jenis bunga iris yang memang agak susah dikenali, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Nah, untuk itu akan dibuat sebuah program dengan algoritma KNN untuk memprediksi sebuah bunga iris nanti kira-kira masuk kelompok yang mana. Apakah kelompok setosa, versicolor, atau virginica. Nah, dataset yang kita sudah miliki adalah data training yang berupa sejumlah data yang menunjukkan jenis bunga iris berdasarkan ukuran petal dan sepal dari bunga tersebut. Jadi bunga iris itu memiliki yang namanya petal dan sepal. Nah, dataset yang kita miliki ini sudah mengukur panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal.
Nah, dari 4 variabel tersebut, dataset kita sudah mengklasifikasikan dia termasuk kelas Setosa, versicolor, atau Virginica. Nah, tujuannya nanti ketika ada objek baru yang memiliki panjang sepal tertentu, lebar sepal tertentu, panjang petal tertentu, dan lebar petal tertentu, kita bisa langsung mengelompokkan dia ini masuk ke kelas Setosa, versicolor, atau Virginica. Itu tujuannya. Baik, lebih jelasnya mari kita lihat codingnya. Seperti biasa, latihan kita menggunakan Jupyter Notebook. Saya sudah menyiapkan satu coding untuk pembahasan algoritma KNN ini. Nah, saya akan buka. Bagi Anda yang belum terbiasa dengan Jupyter Notebook, bisa lihat video-video pembelajaran kami di depan ya. Jadi bagaimana menjalankan Jupyter Notebook, bagaimana membukanya, dan sebagainya, silahkan lihat video-video kami di bagian-bagian sebelumnya. Oke, untuk kasus klasifikasi bunga iris tadi, saya sudah membuat coding-codingnya. Saya akan coba jelaskan. Yang pertama tentu kita akan memanggil library-library apa saja yang akan kita gunakan di dalam kasus ini. Nah, yang pertama saya akan menggunakan Pandas. Pandas ini library untuk manipulasi data. Saya akan menggunakan Matplotlib untuk grafik. Kemudian, saya menggunakan sklearn import dataset ini untuk memanggil dataset bunga iris. Jadi berbeda dengan kasus sebelumnya yang datasetnya menggunakan file Excel, sklearn juga sudah menyediakan berbagai macam dataset yang kita gunakan untuk latihan. Salah satunya adalah dataset iris ini. Nah, kita juga menggunakan library sklearn untuk nanti menjalankan algoritma KNN classifier. Sudah kita ketik codingnya, kita jalankan saja dengan run cell. Proses pemanggilan library-library ini biasanya membutuhkan sementara waktu. Nah, oke, sudah jalan library-nya. Kemudian langkah kedua, kita akan memanggil datasetnya. Nah, dataset sudah disediakan oleh library sklearn, sehingga kita tinggal memasukkan datasetnya ke dalam satu variabel. Dalam hal ini saya beri nama variabel bunga. Jadi bunga sama dengan dataset load iris ini, artinya kita akan memanggil dataset iris dan dimasukkan ke dalam variabel bunga. Kita akan coba cetak terlebih dahulu, print dalam kurung type bunga. Ini digunakan untuk menampilkan tipe objek pada data tersebut. Coba kita Ctrl Enter. Nah, ini artinya dataset sudah dipanggil. Nah, langkah berikutnya kita akan menampilkan jumlah baris dan kolom yang ada pada dataset tersebut dengan print bunga dalam kurung data shape. Coba kita jalankan dengan Ctrl Enter. Nah, artinya dataset tersebut memiliki 150 baris dan 4 kolom. Kita juga bisa menampilkan target set dari data dengan kode print bunga target name. Coba kita jalankan dengan Ctrl Enter. Nah, target name-nya ada 3, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica, sesuai dengan pengelompokan dari bunga iris tadi. Oke, langkah berikutnya kita membuat kode untuk menampilkan data. Ya. Dengan kode seperti ini, kita memanggil training dataset terlebih dahulu dan memanggil target set. Ya. Kemudian melakukan konversi dari tipe dataset ke data frame supaya nanti bisa kita tampilkan.
Nah, berikutnya kita mencetak 5 data pertama dari data frame. Kita akan coba dengan Ctrl Enter. Nah, ini adalah 5 data pertama dari data frame. Ada panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Oke, langkah berikutnya kita akan coba memanggil KNN dan melakukan training. Nah, KNN-nya bisa dipanggil langsung dengan seperti ini. Kita tentukan berapa neighbor-nya. Dalam kasus ini ada 6. Jadi kita akan mengambil 6 tetangga terdekat. Kemudian algoritmanya kita buat auto dan metriknya adalah Euclidean. Nah, bagian bawah untuk fitting model dengan training dan target. Kemudian coba kita jalankan. Nah, ini artinya KNN sudah dipanggil dan siap dilakukan untuk melakukan prediksi. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan prediksi terhadap satu objek baru. Misalnya saya memiliki data dengan panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petalnya seperti ini. Panjang sepalnya 6,2, lebarnya 1,5, panjang petalnya 4,2 dan lebarnya 2,6. Kita akan memprediksi dengan KNN dan nanti kita cetak hasil prediksinya seperti apa. Nah, ini codingnya dan kita jalankan. Oke, jadi mereka memprediksi bahwa data yang diberikan tersebut itu masuk jenis bunga 2. Nah, 2 ini adalah Virginica, gitu ya. Nah, dengan demikian sistem kita sudah bisa melakukan prediksi. Demikianlah pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe. Jika ada saran, kritik, atau komentar, Anda bisa kirimkan ke sekolaht3@gmail.com atau Anda juga bisa kunjungi Facebook kami Sekolah IT Salatiga. Dan jangan lupa simak terus video-video pembelajaran dari channel kami, The Way Channel. Sampai ketemu pada sesi-sesi pembahasan berikutnya dan terima kasih.